అందులో పుట్టుంటే నా వయసే ఉంటుంది. వాళ్ళ భర్త ఒక్కోళ్ళ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయిందని పొద్దు పొద్దుగాల అందరు కట్టగట్టుకొని నా కొంపకి వచ్చారు. Are. ఆడిని వదిలేస్తా. Halo guys, kembali lagi bersama saya hanya di channel Sulaiman LS. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru untuk kita ulas. Film ini berjudul The World Famous tahun 2022 asal India. Film ini bercerita tentang kisah cinta yang agak rumit. Pasalnya film ini mengisahkan tentang seorang pria pengangguran yang ditinggalkan oleh kekasihnya karena tidak bekerja. Hingga suatu hari sang kekasih dibuat menyesal oleh keputusannya. Lalu seperti apakah ya guys keseruan dari film ini? Langsung saja kita ke alur film pembahasannya. Sebelum melanjutkan, alangkah baiknya jangan lupa untuk terus dukung channel Sulaiman LS, karena setiap harinya channel Mimin akan menghibur teman-teman sekalian. Dan selamat menikmati alurnya, semoga bisa menghibur kalian semua. Oke guys, jadi scene yang memperlihatkan seorang pria yang berada di dalam penjara. Kemudian scene akan flashback ke masa lalu, saat-saat sebelum pria itu mendekam di dalam penjara. Jadi awal adegan film pertama dibuka yang memperlihatkan seorang wanita yang sedang mengendari mobilnya yang bernama Yamini yang meminta tolong kepada seorang pria di jalan bernama Gautam. Jadi di sini Yamini meminta tolong kepada Gautam agar ia menunjukkan alamat yang sedang ia cari. Sehingga Gautam pun langsung memutuskan untuk membantunya. Sepanjang perjalanan Gautam yang sejak awal sangat tertarik dengan paras cantik Yamini, ia pun selalu menggombali Yamini dengan rayuan mautnya sebagai laki-laki buaya. Namun Yamini pun tak menghiraukan Gautam sama sekali. Saat berada di perkuliahan, ternyata anak-anak kampus lelaki ini merupakan sekumpulan orang-orang yang sedang memperebutkan hati Yamini, karena Yamini merupakan seorang wanita idaman bagi para lelaki di kampus tersebut. Yamini dan juga Gautam telah menjadi mahasiswa di fakultas yang sama. Mereka berdua juga mengambil jurusan ekonomi. Hingga pada suatu ketika, hubungan Gautam dan juga Yamini semakin sangat akrab. Hal itu tentu saja membuat para kaum lelaki sangat iri dengan keakrabannya. Sehingga para lelaki yang menyukai Yamini, kini mereka semua perlahan-lahan mundur, karena Yamini sendiri sudah jadian dengan Gautam. Saat Gautam dan Yamini sedang berada di dalam perpustakaan, Gautam mengatakan jika selama ini sejak ia masih kecil bercita-cita ingin menjadi seorang penulis yang sangat terkenal. Ia ingin kelak perjuangannya tidak sia-sia. Yamini pun tentu saja mendukung kekasihnya itu untuk menjadi seorang penulis handal pada suatu hari nanti. Kemudian saat itu Yamini yang berada di rumahnya mencoba memperkenalkan kekasihnya kepada ayahnya, sekaligus Yamini akan dilamar oleh Gautam. Namun setelah Gautam bertemu dengan ayah Yamini, justru ia malah mendapatkan hinaan dan ejekan dari ayah Yamini. Sedikit info nih, jika Yamini ternyata merupakan anak dari pengusaha kaya raya dari Hyderabad. Harta kekayaan ayahnya sangatlah banyak, bahkan ia mempunyai beberapa perusahaan ternama dan juga memiliki usaha di bidang properti. Dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh harta Yamini, tentu saja ayahnya tak merestui hubungan mereka berdua. Setelah beberapa bulan kemudian, Gautam dan Yamini memutuskan untuk tinggal bersama dengan Gautam. Meskipun mereka masih belum menikah, namun mereka lakukan demi mendapatkan restu dari ayah Yamini. Saat itu Gautam mengatakan kepada Yamini jika ia akan memundurkan diri dari pekerjaannya, karena Gautam akan fokus untuk menulis buku ciptaannya agar pekerjaannya tidak mengganggu. Yamini pun saat itu sangat terkejut setelah mengetahui jika sang kekasih telah resign dari pekerjaannya. Padahal pada saat itu Gautam telah bekerja di sebuah perusahaan besar ternama dan memiliki gaji yang mapan. Namun Gautam lebih memilih menggapai cita-citanya sebagai sang penulis.
hingga akhirnya Yamini pun setuju demi sang kekasih agar bisa mencapai tujuannya. Meskipun Yamini terpaksa, namun karena cintanya terlalu besar kepada Gautam, yang akhirnya membuat Yamini tak bisa melakukan apapun. Singkatnya, beberapa tahun kemudian, terlihat Yamini yang selalu mengerjakan pekerjaan rumahnya. Keseharian Yamini selalu melayani Gautam seperti anak kecil, sedangkan Gautam sendiri tak pernah melakukan apapun semenjak Gautam telah berhenti dari pekerjaannya. Yamini pun sebenarnya sangat muak dengan kehidupannya ini karena Gautam yang masih belum mendapatkan sebuah inspirasi sebagai penulis. Yang hal itu tentu saja membuat Yamini kesal karena kini justru Yamini lah yang menjadi tulang punggung keluarga, sedangkan Gautam hanya menjadi seorang pengangguran yang tak bisa melakukan apapun. Kerjaannya hanya makan, minum, bengong, dan juga melakukan kegiatan yang tak berguna sama sekali. Hingga pada suatu hari, Yamini benar-benar sangat muak dengan hubungan ini karena Gautam tak pernah menulis dan tak berubah sama sekali untuk mencari pekerjaan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Di sini Yamini telah sengaja tidak masuk kerja karena mulai sekarang Yamini akan pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Gautam seorang diri. Karena Yamini sudah sangat kecewa dengan Gautam yang tak bertanggung jawab, Yamini pun kemudian langsung pergi. Dan Gautam pun tak bisa berbuat apapun setelah keputusan Yamini yang sudah diambil. Soft skin. I love how you smell. Setelah kepergian Yamini, Gautam benar-benar sangat marah. Ia berjanji kepada dirinya sendiri jika ia akan membalaskan sakit hatinya kepada Yamini yang sudah meninggalkannya di saat ia sedang dalam proses kesuksesan. Sedangkan Yamini saat itu pulang ke rumah ayahnya dan menceritakan penderitaannya saat bersama dengan Gautam. Yamini menceritakan kepada ayahnya jika ia telah menyesal karena telah mengambil keputusan yang benar-benar keliru. Gautam pun ketika suasana hatinya sedang kacau, ia mencoba untuk menuliskan sebuah ide dan menuangkan ide itu di dalam ilustrasi yang ia buat. Dalam kisah itu, Gautam menuliskan tentang kehidupan rumah tangga orang lain. Dalam kisah yang dituliskan oleh Gautam, ia bercerita tentang seorang pria yang bernama Srinu yang telah mempunyai seorang istri yang bernama Suvarna yang tak berpendidikan sama sekali. Setiap harinya Suvarna selalu melayani Srinu dengan sangat baik, namun justru Srinu selalu menyia-nyiakan istrinya karena dianggap tak berguna. Dalam rumah tangganya itu, Srinu mempunyai seorang ayah dan juga anaknya. Namun terlihat hubungan Srinu dan juga ayahnya tak begitu baik karena Srinu saat itu memarahi ayahnya karena ayahnya yang selalu menumpang makan dan tidur di dalam keluarganya. Hal itu justru membuat ayahnya tersinggung dan balik memarahi Srinu karena tak tahu balas budi. Sedangkan saat Srinu akan pergi, ia telah dijemput oleh rekan-rekannya sesama pegawai tambang batubara. Saat itu Srinu telah berhasil terpilih sebagai ketua serikat pertambangan oleh para pekerja yang telah memilih Srinu ketimbang memilih Patnaik. Saat berada di lokasi pertambangan, Srinu telah berkenalan dengan CEO dari perusahaannya. Terlihat Srinu yang langsung naksir dengan atasannya itu. Dia bernama Smita. Setiap harinya saat berada di pertambangan, Srinu dan juga Smita yang sudah sangat akrab. Srinu dan Smita kerap kali selalu berduaan dengan berdalih urusan kerja. Hal itu tentu saja membuat Srinu benar-benar sangat senang sekali karena ia bisa berduaan terus-menerus bersama dengan atasannya yang sangat cantik. Smita selalu mendekati Srinu dalam hal apapun, hingga suatu ketika di saat itu Srinu dan juga Smita telah berada di tempat pembelanjaan. Ia membelikan Srinu beberapa pakaian. Terlihat jika Smita mulai menyukai Srinu.
Ia tak mengetahui jika Srinu telah memiliki seorang istri dan anak. Srinu yang senang akan kedekatannya dengan Smita, ia pun tetap mengikuti alur kisahnya itu. వాళ్ళు కొడితే ఒక వాసన వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎట్లున్నది మేడం? Setelah mereka berbelanja, Suvarna istrinya ternyata melihat jika suaminya telah berselingkuh dengan wanita lain. Suvarna yang tahu akan hal itu langsung meneteskan air matanya. Padahal ia sangat mencintai suaminya itu. Hingga saat malam harinya, karena Suvarna marah, ia pun tak lagi melayani suaminya dengan baik karena ia telah kecewa dengan Srinu. Namun akal Srinu yang sangat cerdik, ia pun langsung membelikan hadiah untuk istrinya agar istrinya itu tidak marah lagi dan mau melayaninya kembali. Hingga karena Suvarna yang polos, akhirnya Suvarna pun langsung luluh oleh gombalan dan oleh-oleh yang dibawakan oleh Srinu untuk Suvarna. ఒక్క మెత్తగా తగులుతుంది. అది ఉన్న దసరా ఉన్న దీపావళి ఉన్న 100 కథలు ఉన్నాయి. Keesokan harinya Smita menghubunginya untuk ngajak Srinu ketemuan. Agar Srinu tak diketahui oleh istrinya, ia pun berpura-pura alias berbohong kepada Suvarna jika ia akan pergi menemui teman-temannya di pertambangan agar tidak dicurigai oleh istrinya. మస్తు కొడుతున్నాయి. Saat Srinu sedang berduaan dengan Smita, saat itu sang istri yang sedang mengantarkan ayah Srinu ke rumah sakit secara tak terduga melihat jika suaminya telah berselingkuh dengan wanita lain. Suvarna yang melihatnya, hatinya pun seketika langsung hancur. Suvarna memanglah seorang wanita yang sangat kuat. Meskipun suaminya telah berselingkuh secara sembunyi-sembunyi, namun ia berusaha menguatkan hati kecilnya agar bisa menyembunyikan rasa kesedihannya yang amat terlalu mendalam. Keesokan harinya saat Srinu akan pergi bekerja, Suvarna memutuskan untuk mengikuti kursus menjahit dan anaknya setiap harinya akan diantar dan dijemput olehnya. Srinu pun setuju akan hal itu karena nantinya Srinu akan bisa selalu dekat dengan bosnya itu. Hingga singkatnya setelah beberapa bulan kemudian, saat Srinu sedang bekerja, tiba-tiba saja ia didatangi oleh Smita yang sudah tahu tentang seluk-beluk dari Srinu yang sudah mempunyai seorang istri dan anak. Karena saat itu Smita memberikan majalah kepada Srinu yang berisikan tentang kesuksesan Suvarna sebagai seorang desainer terbaik. Lalu Srinu pun langsung menemui istrinya yang terlihat sedang bersedih. Suvarna yang terlihat sudah berpenampilan berbeda daripada penampilan dulu. Kini ia sudah bisa berpakaian layaknya seorang wanita cantik dan mengubah hidup dan kebiasaannya demi sang suami agar tidak selingkuh lagi dengan wanita lain yang lebih cantik darinya. Kemudian setelah mendengar ketulusan dari istrinya, Srinu pun langsung kembali sadar dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi untuk berselingkuh. Hingga singkatnya hubungan mereka berdua pun telah kembali utuh. Jadi begitulah ilustrasi yang telah ditulis oleh Gautam. Gautam mengatakan jika seperti itulah ia akan membuat Yamini menyesal karena sudah meninggalkannya dikala sedang susah untuk mencari sebuah inspirasi. Gautam berjanji akan membuat Yamini benar-benar menyesal perbuatannya itu. Ketika Gautam akan menuju ke kantornya Yamini untuk memberitahu hasil karyanya yang telah berhasil ia ciptakan, tiba-tiba saja saat itu ada seorang teman Gautam yang merupakan seorang penerbit buku. Ia mengatakan kepada Gautam jika ia dan ayahnya telah bersedia akan memberikan modal kepada Gautam agar Gautam menyelesaikan buku-buku yang sudah ditulisnya, agar mereka bisa segera menerbitkan buku ciptaan dari Gautam di negaranya. Mendengar hal itu, lalu Gautam pun sangat gembira dan senang karena akhirnya cita-citanya selama ini akan segera tercapai. Saat itu Gautam telah berada di kantor tempat kerja Yamini. Namun setelah Gautam menceritakan tentang hasil karya novelnya kepada Yamini, justru Yamini malah tak meresponnya dan mengusir Gautam layaknya seperti orang asing. Gautam pun pada saat itu benar-benar marah dibuatnya karena Yamini masih saja tidak memperdulikan perjuangannya untuknya.
Saat di dalam lift, Gautam ternyata orang yang sudah membuat Yamini telah diterima di tempat pekerjaannya itu. Karena kalau bukan berkat Gautam yang keluar dari pekerjaannya, maka Yamini akan di-PHK di perusahaan tempat ia bekerja. Jadi kita telah melihat ya teman-teman perjuangan yang sesungguhnya dari Gautam. Ia rela keluar dari tempat kerjaannya agar Yamini bisa tetap bekerja sebagai manajer di perusahaan. Di rumahnya Gautam benar-benar sangat kacau balau karena ia sangat sedih atas perlakuan Yamini kepadanya. Saat Gautam sedang galau, temannya mengatakan kepada Gautam jika ia telah membaca karya novelnya dan itu membuat ia sangat bersedih karena telah terbawa suasana emosi yang sudah dituliskan oleh Gautam. Yamini pun saat itu datang ke rumah Gautam. Ia mengira jika Yamini sudah mau memaafkan seluruh kesalahannya di masa lalu. Namun ternyata hal itu berbanding terbalik dengan angan-angan yang dipikirkan oleh Gautam. Karena ternyata Yamini hanya mengantarkan surat undangan pernikahan Yamini dengan seorang pria yang telah dijodohkan oleh ayahnya. Mendengar hal itu Gautam pun benar-benar marah sekaligus sangat bersedih karena cintanya harus berakhir di sini. Intimate with you, Yamini. I loved you. Sedangkan di saat Gautam sedang berkendara mobilnya telah bertabrakan dengan mobil pengendara lain. Mobil yang ditabrak Gautam pun kemudian tak terima dan langsung mencaci maki Gautam. Mereka tidak tahu jika Gautam sedang bersedih tingkat dewa karena telah ditinggal nikah oleh pacarnya. Yang alhasil Gautam pun langsung menghajar orang-orang itu hingga babak belur. Jadi mengapa inilah pria yang ada di adegan awal bisa masuk penjara? Karena telah berkelahi dengan orang-orang yang membuatnya masuk penjara selama 2 tahun. Hingga tak lama itu akhirnya Gautam telah terbebas dari masa tahanannya. Kemudian di saat keluar, para wartawan pun yang sudah menunggu Gautam karena kini hasil karya Gautam sebagai seorang penulis sudah sangat-sangat terkenal. Bahkan buku ciptaan Gautam pun sudah laku terjual 5 juta. Tentu saja menjadikan Gautam salah satu penulis paling terkenal pada saat itu. Gautam lalu sedang mengadakan launching di hadapan semua orang yang dihadiri oleh semua kalangan. Gautam mengatakan bila ia sudah membuat buku lagi yang berjudul The World Famous Lover. Buku itu sendiri diakhiri kisahnya ternyata menceritakan kisah hidupnya bersama dengan Yamini. Di sini Gautam pun tak kuasa untuk menahan rasa bersedihnya karena telah menyia-nyiakan Yamini yang memang telah mencintainya. Saat Gautam sedang menyendiri di taman, tiba-tiba saja ayah Yamini datang untuk bertemu dengan Gautam. Saat itu ayah Yamini menceritakan kepada Gautam semenjak Gautam kecelakaan dan masuk ke dalam penjara, ternyata selama bertahun-tahun Yamini sangat menyesali akan sikapnya kepada Gautam. Diketahui Yamini telah menolak perjodohan dengan pria pilihannya dan rela lebih menunggu Gautam bebas dari penjara. Hingga pada saat itu, Yamini pun langsung menemui Gautam dan ia meminta maaf kepada Gautam atas kesalahannya yang sudah menyakiti hati Gautam. Dan hingga singkatnya kini Gautam dan juga Yamini telah kembali lagi menjalin cinta yang telah lama bersemi, kini sudah mekar kembali. Dan film India yang berjudul The World Famous Lover tahun 2020 pun telah selesai hanya sampai di sini saja. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir di channel Sulaiman LS. Semoga menghibur dan jangan lupa terus dukung channel Sulaiman LS agar selalu menghibur teman-teman sekalian. Dan Mimin pamit dulu, sampai jumpa di alur film berikutnya. Bye bye.